hari ini kita akan belajar ini ya, AR, saya akan share screen ya. Saya akan mulai ke bagian pemrosesannya, gitu. Oke, untuk hari ini kami akan membahas apa namanya stemming dan spelling, begitu ya. Akan bahas stemming dan spelling. Nah, stemming itu apa? Stemming itu adalah pemotong imbuhan. Stemmer itu pemotong imbuhan, stemming adalah proses memotong imbuhan atau pemotongan imbuhan. Gitu. Kalau spelling ini sebenarnya adalah spelling correction begitu ya. Spelling correction. Jadi nanti kalau ada apa namanya spelling yang nggak benar begitu ya. Nah, ini kita akan bahas ini hari ini. Kemudian bahasan yang pertama adalah stemming, pemotongan imbuhan. Ya, apa ini? Ya adalah pemrosesan morfologi, ya, morfologi terhadap sekelompok variasi kata. Nah, ini adalah merubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Awalnya imbuhan, ada imbuhannya, kita mau semuanya menjadi kata dasar. Nah, intinya adalah kita akan mengurangi variabilitas. Jadi kayak apa namanya, supaya macamnya nggak terlalu banyak, begitu ya. Istilahnya makan, memakan, dimakan itu semuanya sama-sama makan, begitu. Misalnya ini, kita nggak mau misalnya Adi makan bakso sama bakso dimakan Adi itu dianggap sebagai dua hal yang berbeda, begitu. Karena sebagaimana mungkin teman-teman tahu bahwa mesin akan membaca apa adanya, begitu ya. Supaya sama bagaimana? Berarti kita harus samakan, gitu. Ini salah satu tekniknya adalah dengan stemming. Nah, misalnya diberikan menjadi beri. Nah, meskipun nanti ini bisa saja salah, begitu ya. Bisa saja salah cara motongnya, begitu. Tapi misalnya gini, kata berikan, gitu ya. Itu sebenarnya motongnya berikan atau berikan, gitu. Kalau manusia yang apa namanya membaca kalimatnya, begitu ya, atau apa namanya, pasti paham, insya Allah paham. Maksudnya itu ikan atau beri. Nah, tapi mesin kan tidak seperti itu ya, karena ambiguity dan sebagainya, dia akan apa namanya berdasarkan rule atau aturan-aturan saja, atau berdasarkan algoritmanya saja, begitu. Nah, nanti jadinya apa? Nah, kemudian sistem ini umum dilakukan di IR. Nah, ini untuk apa? Menghilangkan variasi morfologi. Dan ini akan sangat tergantung pada bahasa. Jadi bahwa setiap bahasa variasi morfologinya berbeda. Gampangnya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu ada tambahan ing gitu, misalnya ya, reading gitu ya, reading, kata dasarnya read. Kalau tambahin ing menjadi sedang membaca misalnya. Nah, kita nggak ada tambahan seperti itu, adanya baca, membaca gitu ya, beda begitu. Kemudian mungkin di bahasa lain akan beda lagi. Bahasa Jawa mungkin beda, bahasa Sunda dan sebagainya akan berbeda-beda. Bahwa morfologi atau pembentukan katanya akan tergantung pada aturan bahasa masing-masing. Nah, stem ini adalah bagian dari kata yang tertinggal setelah imbuhannya dihilangkan. Harapannya stem ini adalah kata dasar. Gitu. Kata dasar. Nah, karena imbuhannya sudah dibuang, harapannya yang tersisa itu adalah kata dasarnya. Misalnya, kata makan. Variasinya dimakan, memakan, termakan, pemakan gitu ya. Makan, makanan dan sebagainya, banyak sekali. Nah, contoh kalimatnya, Adi memberikan makanan itu kepada kucingnya. Nah, ini kalau kita stemming, jadi Adi beri makan itu kepada kucing. Nyanya ini adalah apa namanya dihilangkan gitu ya, ini kan kepemilikan gitu ya. Makanan menjadi makan, memberikan menjadi beri. Sebentar, ada yang minta di admit. Saya kalau join 2 suka ini putus, jadi saya nggak join 2.
Kemudian berikutnya, nah, bahwa stemmer ini terdiri dari sekumpulan aturan dan atau kamus. Bisa aturan, bisa dengan kamus juga. Bisa aturan saja, bisa aturan dicampur kamus, begitu. Nah, misalnya Porter Stemmer, ini bahasa Inggris, ini terdiri berbagai aturannya. Pemotongan imbuhan untuk bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Martin Porter, makanya namanya Porter Stemmer. Nah, ini isinya adalah aturan-aturan pembentukan bahasa. Jadi nanti dipotongnya bagaimana, begitu ya. Nah, dia adalah algoritma berdasarkan pada sekelompok aturan bersyarat. Gitu. Nah, dia akan membuat sufiks lama menjadi sufiks baru. Aturannya dibagi dalam tahapan dan diteliti sesuai urutan. Misalnya, SES akan diubah menjadi SS, sufiksnya. Misalnya, caresis menjadi keres, gitu ya. IES menjadi I, ponis menjadi poni, begitu. Kemudian S menjadi 0, hilangkan, cats menjadi cat. Nah, ini tahapan 1. Nah, kemudian tahapan berikutnya ada EED, menjadi EE. Misalnya untuk agreed, gitu ya, EED menjadi agree. Nah, kemudian jika ada verb ed, ini apa namanya, ed-nya lebih besar dari 0, sebentar. Dia akan dibuang, cluster ed, begitu ya. Ed, e-nya apa namanya, cuma 1, begitu ya. Cluster, gitu ya. Nggak double begitu e-nya. Ya akan menjadi cluster. Nah, tapi tetap ada beberapa yang apa namanya, perubahannya itu nggak sama begitu. Misalnya glad tetap glad, begitu ya. Kemudian it, gitu ya. Wah, harusnya kan it gitu ya. Pembentukannya nggak pakai ed, gitu ya. Kalau biasanya kan bikin pasif, begitu ya. Ada yang bentuknya nggak sama, begitu ya. It gitu ya. Nah, misalnya apa namanya, selain itu juga itu kalau yang khusus nanti akan di handle sendiri biasanya. Kemudian berikutnya misalnya AT menjadi it, conflated, gitu ya, menjadi conflate. Oke. Kemudian berikutnya ada enci menjadi ence, gitu ya, valensi gitu ya, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali tahapannya nanti. Kemudian itu tadi biasanya untuk bahasa-bahasa yang pembentukannya tidak normal itu tidak tidak di-handle di dalam aturan seperti ini, tapi biasanya dikecualikan begitu. Karena ada beberapa yang pembentukannya berbeda. Kemudian ada berbagai implementasi untuk bahasa Inggris, kemudian bisa dilihat di Porter Stemmer. Tartarus Org Martin Porter Stemmer. Masih nyala apa enggak ini? Ini contohnya ini adalah pakai Porter Stemmer, ini adalah teks aslinya, marketing, strategis, carried out, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah di Porter Stemmer, tapi stopword-nya dibuang, begitu ya, misalnya for-nya dibuang, sebagainya, or-nya dibuang, gitu. Ternyata memang hasilnya nggak sempurna, gitu ya. Market strategi ya, carry, ini care, gitu ya. Companies di campaign, gitu, dan seterusnya. Nah, memang tidak sempurna, tapi lumayan, begitu. Kemudian ada pengembangan memperbaiki Porter Stemmer, namanya Lovin Stemmer, gitu. Dia bisa menghilangkan imbuhan yang terpanjang, kemudian dia berdasarkan analisa morfologi. Kemudian ada algoritma lain namanya K-Stem.
dia menggunakan kamus kata dasar dan aturan imbuhan. Jadi dia sudah punya kumpulan kata dasar dan aturan imbuhannya. Jadi kata apa, ketemu apa, jadi apa, dan seterusnya itu dia udah punya listnya. Gitu. Ini adalah STEM. Kemudian berikutnya ada corpus based stemmer. Ini adalah asumsi bahwa suatu kata dan variasi imbuhannya akan sering muncul bersama dalam korpus. Seringnya muncul bersama. Kalau orang ngomong rasial, mungkin di dalam teks tersebut juga, di dalam korpus itu akan ada rasisme, rasis, gitu, dan seterusnya. Race ada racer, racetrack, racers, racing, dan seterusnya. Itu akan ada di dalam korpus. Ingat, korpus itu bukan cuma satu teks, tapi banyak. Gitu ya. Kemudian ini adalah contoh potongan imbuhan atau stemming di dalam bahasa Inggris. Ada contoh misalnya, an analysis can reveal features that are not easily visible from the variation in the individual genes. Kemudian dipakai Porter, Lovin, dan Paisi stemmer. Ini hasilnya teman-teman bisa lihat ada banyak perbedaan begitu ya. Ada kurang lebihnya masing-masing. Lovin bisa analisis, ini juga analisis. Can reveal, ini reveal bagus di sini kepotong, review ini ref saja. Feature ini tinggal fit saja dan seterusnya. Nah, ini can. Dampaknya apa kalau kita memakai apa namanya stemmer begitu ya? Kita melakukan stemming pada sistem IR kita, bahwa bisa jadi karena di stemming, jadinya apa namanya dokumen yang relevan itu malah tidak diperoleh. Karena apa? Kurangnya konteks dari kata yang sudah di stem. Kurangan konteks, tinggal kata dasarnya saja, gitu. Nah, atau tadi hasilnya nggak sempurna dan sebagainya. Nah, bahwa kadang terlalu banyak melakukan pemotongan. Misalnya, polisi menjadi polisi ini. Polisi kan sebenarnya aturan, ini kan polisi begitu ya. Execute atau executive, university, universe, dan seterusnya. Organization menjadi organ. Ini kan sudah kejauhan gitu ya, terlalu banyak melakukan pemotongan. Kemudian adanya pemotongan yang tidak dilakukan. Misalnya machinery itu nggak dijadiin mesin gitu. Nah, bahwa hasil pemotongan kadang-kadang bukan kata, sehingga sukar bagi user untuk menginterpretasikan. General menjadi gener gitu ya, iteration menjadi iter. Jadi kan maknanya sudah kayak blur gitu ya, nggak ada begitu ya. Apa ini maksudnya? Nah, kemudian di sini evaluasi, apakah pakai stemmer itu bisa meningkatkan unjuk kerja sistemnya? Apakah sistemnya akan lebih baik kalau pakai stemmer gitu ya? Nah, ini ternyata hasil penelitian, ini banyak sekali penelitian di zaman dulu ya, yang sangat apa namanya nyoba-nyoba gitu, mau tahu pengaruhnya sebelah mana begitu ya. Nah, hasilnya ternyata sangat beragam. Ada yang dapat membantu. Nah, ada yang dapat membantu, jadi sistem IR-nya lebih lebih bisa nyari dokumen yang sesuai, yang relevan itu bisa keluar. Ada yang malah menurunkan. Begitu. Dan ternyata di sistem stemmer ini ternyata kurang berguna untuk koleksi web yang sangat besar, gitu. Tidak perlu di stemming karena sudah sangat besar koleksinya. Nah, pilihannya banyak sekali. Nah, kemudian untuk selain bahasa Inggris stemming sendiri, ada pengembangan algoritma Porter stemmer untuk bahasa, misalnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu juga ada. Nah, di sini kita perlu mengerti morfologi karena setiap bahasa punya kekhususan sendiri. Semuanya punya aturan sendiri. Jadi, cara motongnya bagaimana dan seterusnya itu harus kita sesuaikan begitu ya. Karena Porter bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesia bagaimana aturannya dan seterusnya. Nah,
Kemudian tahun 95 ini Neil Siregar nih tahun 95 membuat Stemmer Bahasa Indonesia. Udah lama sekali ya, 95 itu saya masuk SD mungkin. Kemudian dilanjutkan penelitiannya tahun 96 oleh Nazif dan Adriani begitu ya. Ini dosen di UI begitu ya. Nah, kemudian dia berkembang lagi di tahun 2007 di Adriani et al. Ini jadi sekarang sudah berkembang menjadi sastrawi. Kalau teman-teman suka nyoba-nyoba main teks begitu ya, kalau ada sastrawi itu asalnya dari sini awalnya. Salah satunya ini Stemmer Nazif Adriani itu yang dipakai sastrawi itu. Nah, kemudian saya belajar IR dari Bu Mirna Adriani ini. Kemudian berikutnya adalah bahwa bahasa Indonesia mempunyai kata perimbuhan yang lebih kompleks daripada bahasa Inggris. Yang ditempel itu lebih kompleks. Karena apa? Punya akhiran dan infleksional. Misalnya partikel, kah, lah, tah, kumunya, dan sebagainya. Milikku, milikmu, miliknya, begitu ya. Kalau bahasa Inggris kan dipisah, her, his, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kah, misalnya, milikmu kah buku ini, begitu. Jadi, sebenarnya bukan akhiran, misalnya diberikan, gitu ya, bukan ya. Nah, tapi ini adalah infleksional, jadi ada kepunyaan di partikel, gitu ya. Nah, milikmu kah, nih misalnya. Jadi di situ ada 2 kali. Makanya jadi kompleks. Nah, makanya aturannya juga akan lebih kompleks begitu. Nah, kemudian imbuhan misalnya bahasa Indonesia nih, di bahasa Indonesia di imbuhannya ada awalan atau prefiks. Bisa di, ber, peng, ke, seter, dan sebagainya. Kalau diberi gitu. Nah, kemudian sufik atau akhiran. Ada i, kan, an, dan seterusnya. Makan sama an, makanan, gitu ya. Misalnya jemur, menjemuri, gitu ya. Kalau bolak-balik kan tambahin i, akhirannya i, dan sebagainya. Kemudian ada juga konfiks. Ini gabungan prefiks dan sufiks. Mekan, berkan, dan seterusnya. Membelikan, mekan, tapi ada perubahan dari memkan gitu, dan seterusnya. Kemudian bahwa prefiks dan sufiks ini dapat ditambahkan pada kata yang telah mempunyai prefiks atau konfiks. Bisa didobel juga. Ada sudah hati, gitu kan, perhatikan, gitu ya, ada perkan, ditambahin awalan lagi. Jadi ini udah perkan ini udah konfiks, gitu ya. Perhatikan, masih ditambahi awalan lagi, memperhatikan. Nah, gininya sangat-sangat kompleks. Kemudian algoritma pemotongan imbuhan sendiri, berarti kita harus bisa jadi dia adalah kata dasar, bisa jadi dia adalah kata berakhiran yang infleksional tadi, yang mu, nya, dan sebagainya, lah, tah, dan sebagainya. Kemudian bisa jadi dia berupa kata berimbuhan atau tidak ada apa-apa. Memang tidak ada gitu ya. Kemudian beberapa juga menggunakan kamus yang berisi daftar kata dasar. Jadi dicocokin gitu. Nah, untuk kata berakhiran misalnya ya, akhiran kumunya harus mendahului kah, lah, tah. Nah, ini kumunya itu pasti mendahului. Bukumu kah gitu ya. Bukumulah yang telah misalnya membuatku sukses belajar misalnya.
Kemudian kata berimbuhan ini lihat apakah prefiks dan sufiksnya sudah sesuai aturan. Kalau kata berimbuhan, kita bisa lihat dulu prefiks dan sufiksnya apakah sudah sesuai aturan. Kemudian misalnya prefiks ber tidak dapat digabung dengan sufiks i. Berjemuri gitu kan, nggak bisa. Gitu. Nah, setelah dihilangkan konfiksnya, teliti apakah fonemnya perlu diubah. Misalnya meng plus ambil. Misalnya meng plus satukan. Dan seterusnya. Adakah perubahan gitu ya, untuk beberapa kata mungkin akan berubah gitu. Nah, setelah dievaluasi ini hasil penelitian jadi ya penelitian untuk stemming menggunakan stemmer. Dari 18.590 kata berimbuhan, ternyata 95% bisa diperoleh kata dasarnya dengan benar. Dan 5%-nya diperoleh kata yang salah. Gitu. Nah, kata dasarnya 95%, 5%-nya kata yang salah. Nah, kesalahan ini misalnya, salah melakukan perubahan fonem. Nah, misalnya, mengawani. Mengawani itu sebenarnya mengawani atau mengkawani. Kira-kira yang mana yang benar? Banyak masalahnya sebelah sini sebenarnya. Jadi kesalahan itu seringnya adalah terjadi, paling banyak adalah karena istilahnya gimana? Karena itu juga sah gitu. Ikan itu juga benar kata dasar gitu. Sehingga kalau ditempel imbuhan berikan itu bisa jadi gitu. Nah, ini yang paling banyak terjadi kesalahan. Kemudian kesalahan ini ada dua jenis, memang ada understanding sama overstemming. Kalau understanding ini adalah kata yang terlalu sedikit dipotong. Itu, yang sedikit dipotong. Misalnya beruangkah gitu ya. Maksudnya adalah uang gitu ya. Apakah dia punya uang gitu ya, beruangkah gitu, malah jadinya beruang. Beruangkah. Nah, ini adalah understanding, dipotongnya kurang. Bernya belum kepotong. Begitu. Kemudian berikutnya adalah overstemming. Bahwa katanya terlalu banyak yang dipotong. Terlalu banyak dipotong, misalnya misalnya niatnya beruang, tapi dipotongnya beruang gitu ya. Nah, niatnya memang beruang gitu, beruangkah itu, apakah beruangkah itu yang lagi jalan misalnya. Nanti ternyata dipotongnya sama si mesin malah beruang. Gitu. Jadi sehingga akan overstemming. Maksudnya beruang. Jadi tergantung makna kata itu sendiri. Jadi istilahnya yang tahu benar salahnya tetap ya adalah pengguna bahasanya, native language-nya. Gitu. Nah, kemudian setelah dievaluasi dengan sistem AER, ada 49 query pendek dan koleksinya 68 mega begitu ya. Ternyata penggunaan stemmer pada query dan dokumen hasilnya lebih baik, 60,8% daripada tidak menggunakan stemmer. Ini adalah evaluasi dari penelitiannya dia. Oke, saya lanjut ya tentang spelling. Spelling ini sebenarnya lebih ke spelling correction begitu ya. Pembetulan ejaan ini saya hanya akan memberikan sedikit saja. Gak banyak, sebenarnya teknik spelling correction itu udah banyak sekali, termasuk tadi stemming juga ada banyak sekali, nggak cuma segitu aja. Algoritmanya juga macam-macam ya, kompleks begitu, lain-lain gitu ya. Nah, ini pembetulan ejaan. Nah, teman-teman akan sering merasakan mungkin pembetulan ejaan, misalnya di smartphone teman-teman ada yang dinyalain autocorrect-nya, spelling correction-nya gitu ya. Kemudian ada di misalnya pengolah kata, misalnya di email, misalnya mau email bahasa Inggris gitu, saya pakai Gmail misalnya, mau email orang pakai bahasa Inggris, kalau salah itu dikasih tahu sama dia, ada merah-merahnya gitu.
termasuk juga di pengolah dokumen, misalnya di Word dan sebagainya, begitu ya. Dia akan ngasih tahu, dia akan ngasih suggestion, begitu. Dia adalah pembetul, ada yang ngasih suggestion, ada yang autocorrect, dibenerin sendiri. Nah, biasanya ini yang suka bikin gregetan kalau nulis. Jadi, autocorrectnya nyala, autocorrectnya pakai bahasa Inggris, kita nulisnya bahasa Indonesia. Kemudian, dia akan istilahnya si mesinnya akan auto gitu ya, nggak ngasih suggestion tapi langsung memperbaiki. Itu suka kadang bikin gregetan. Tapi manfaatnya sebenarnya ada banyak kalau kita sesuaikan gitu ya, misalnya autocorrectnya pas bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Nah, ini ada di pemrosesan kata tadi seperti Word sebagainya, kemudian di smartphone, kemudian ada di mesin pencari. Mungkin teman-teman juga sering memakai misalnya ketika teman-teman konsultasi ya, konsultasi ke dukun ya, ke Mbah Google begitu ya. Nah, salah ketik nih. Dapat nggak hasilnya? Dapat nggak? Satu huruf kelewat gitu. Dapat nggak hasilnya? Halo? Salah ngetik, hasilnya tetap akan kelihatan gitu. Karena apa? Dia akan otomatis begitu ya, information retrieval gitu, tambah retrieval gitu ya. Nah, jadinya akan tetap ada karena dia ada spelling correction di sini. Oke, kemudian berikutnya, nah, bahwa untuk pembetulan ejaan sendiri dia berarti harus mendeteksi adanya kesalahan ejaan dulu sebelum dia bisa memperbaiki gitu ya. Kalau nggak nemu salahnya ya nggak mungkin dibenerin gitu ya kalau nggak nemu gitu ya. Jadi dia harus tahu ini salah atau tidak. Kemudian setelah misalnya tahu ini salah loh gitu ya. Nah, udah terdeteksi, kemudian kita akan betulkan kesalahannya. Ada yang autocorrect langsung dibetulkan, ada yang ngasih usulan. Gitu. Kalau yang tadi ya kayak tadi kita googling gitu ya, dia adalah dua-duanya langsung dibetulkan, tetapi tetap ngasih mungkin maksud Anda ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang memberikan usulan daftar kata yang benar, jadi list kata yang benar. Mungkin maksud Anda apa aja gitu ya. Nah, manfaatnya apa aja? Nah, pembetulan ejaan pada dokumen yang diindeks. Nah, supaya apa? Supaya kata-katanya yang tersimpan itu adalah kata yang benar gitu. Nanti teman-teman akan belajar indeksi. Kemudian pembetulan ejaan pada query yang memperoleh jawaban atau dokumen yang benar. Jadi pembetulan ejaan misalnya query pada dokumen yang diindeks berarti adalah misalnya ini. Misalnya web ini salah ketik begitu ya. Nah, itu akan dibetulkan ejaannya. Itu adalah dokumen yang diindeks. Kemudian kalau yang ini tadi adalah query-nya. Query ini adalah query kita. Ini dibetulkan. Retrieval menjadi retrieve gitu ya. Nah, ini adalah pembetulan untuk query.
Kalau sampai isinya ini berarti adalah dokumen yang diindeks. Itu bisa dua-duanya. Nah, kemudian untuk kesalahan dalam menulis kata, kita akan cek apakah ada kesalahan ejaan. Nah, ini tidak akan ketemu, gitu ya, maksud katanya. Kalau apa? Kalau tidak salah eja, tapi salah nulis, tapi tetap ada artinya, begitu. Misalnya beri menjadi beli. Nah, ini tidak akan ketahuan kalau salah eja. Maksudnya adalah beri. Misalnya, maksudnya adalah beli, tapi ditulisnya beri. Itu nggak akan ketahuan, karena tetap itu dua-duanya adalah kata yang sah. Nah, kemudian ketika kesalahan kata ini tidak sesuai konteksnya, gitu ya. Nah, ini bisa lihat kata-kata di sekitarnya. Misalnya, saya memberi ayam goreng di warung. Namanya di warung itu bukan memberi, tapi membeli. Gitu. Berarti dia harus melihat konteks. Gitu. Nah, apakah itu bisa, Bu? Bisa. Kemudian berikutnya adalah isunya pemrosesan query. Ini ada masalah kesalahan penulisan query. Nah, bahwa kita bisa memberikan dokumen yang diindeks dengan ejaan yang benar. Kalau query-nya yang salah, gitu ya, query-nya salah, ya sudah kita kasih aja yang benar, begitu ya. Kayak tadi tadi kita information retrieval, gitu ya. Nah, kemudian sistem ngasih aja, gitu ya, ngasih aja dokumen-dokumen yang tulisannya benar, ejaannya sudah benar, nggak ngasih dokumen yang ejaannya salah. Nah, ada juga yang kita bisa memberikan alternatif query dengan ejaan yang benar, atau kasih alternatif. Ini mungkin kayak gini maksudnya, gitu ya. You mean ini, gitu ya. Karena nggak ada yang cocok kalau nggak kayak gini, gitu ya. Nah, ini rata-rata adalah kita memanfaatkan memanfaatkan kata-kata yang secara statistik atau yang banyak keluar, begitu. Kalau information ya retrieval, begitu. Nah, bukan retrieval. Nah, kalau pakai teknik aturan bahasa itu akan berat. Jadi dia akan lihat aja kebiasaan atau gabungan kata yang sering muncul, begitu. Kalau kita pakai aturan bahasa akan berat. Kemudian isu lain di pemrosesan query adalah penggunaan pemeriksaan ejaan itu sangat mahal. Penggunaan pemeriksa ejaan itu mahal. Kemudian mahal baik secara build-nya membangun, tapi kalau sudah terbangun apa masalahnya adalah waktu dan sebagainya, ya, itu juga dianggap mahal. Nggak cuma hanya soal uang, tapi juga soal waktu. Waktu itu lebih mahal, begitu ya. Pemeriksa ejaan itu rata-rata butuh waktu untuk prosesingnya. Kemudian penyelesaian kesalahan ejaan sendiri, bahwa kita perlu menemukan cara untuk menentukan yang terbaik dari pilihan yang ada pada user. Kemudian bisa juga menggunakan heuristik, pakai alternatif dokumen yang paling banyak dipilih. Kemudian bisa juga analisa log query dan mengubah parameter. Log query itu nggak kayak gini ya, kalau nggak retrieval tapi retrieval, gitu ya, misalnya. Terutama untuk query yang populer dan topik tertentu, gitu. Jadi pakai history, pakai yang sering banyak muncul dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan thesaurus. Ini adalah daftar sinonim kata yang biasa digunakan pada query. Ada thesaurus, sinonim dan sebagainya. Mobil itu masih hiponimnya kendaraan, gitu. Baju itu pakaian dan lain-lain. Kemudian ada juga yang pakai sound X, gitu ya, bahwa query-nya diperluas dengan kata-kata yang bunyinya sama secara fonetik, begitu.
Ini Chebyshev, gitu ya. Kemudian your sama your gitu. Gerobak gitu ya, sama gerobak gitu ya. Terutama untuk nama kota, nama orang, dan lain-lain. Bisa pakai sound X juga. Nah, jadi banyak sekali untuk pemrosesannya. Nah, kemudian untuk membetulkan ejaan sendiri pada suatu kata, kita bisa menggunakan kamus daftar kata, leksikon. Ini isinya kamus daftar kata. Daftar kata ada banyak begitu ya, itu kita simpan namanya leksikon. Kemudian bisa juga berdasarkan kata di kamus. Kalau kita punya kamus, misalnya KBBI, begitu kita bisa manfaatkan juga. Kemudian bisa juga didasarkan pada daftar kata yang ada di industri. Di leksikon, tapi khusus, begitu ya, khusus di bidang tertentu. Nah, dia adalah biasanya untuk istilah-istilah di bidang tertentu, dia akan dibuat daftar kata atau leksikonnya sendiri. Kemudian kita juga bisa berdasarkan kata yang diperoleh dari korpus yang diindeks. Nah, jadi punya banyak dokumen kita jadikan korpus, misalnya ambil korpus dari Twitter atau dari mana, berita online. Misalnya saya ambil 3 berita online, satu alamat saya ambil 1000 berita, berarti total ada 3000 misalnya, itu sedikit ya. Nah, kemudian semua katanya akan disimpan jadiin korpus begitu. Nah, nanti kalau ada kata yang masuk ketika nggak cocok, mungkin lihat ke korpus ini paling dekat sama apa gitu. Nah, misalnya bagaimana jika ada suatu kata, katanya K, kemudian kita punya kamus daftar kata, leksikon, namanya L. Nah, berikan semua kata terdekat dengan kata K. Yang kayak gimana yang dekat? Nah, berarti yang sedekat mungkin berarti yang semirip mungkin. Dari mana kita tahu suatu kata itu mirip dengan kata yang lain? Misalnya kita punya daftar nih, daftarnya misalnya ada 1 juta kata. Ada kata K. Leksikon ini isinya misalnya ada 1000 atau 1 juta gitu. Kata yang paling dekat dengan K ini mana aja begitu. Nah, kita bisa lihat yang mirip. Yang mirip berdasarkan apa? Macam-macam. Ya, algoritma ada banyak. Kita bisa pakai edit distance, ada weighted edit distance, n-gram overlap, dan sebagainya. Nah, ini edit distance. Misal, kalau kita punya 2 string kata gitu ya, string. Nah, ada S1 sama S2. Nah, edit distance-nya adalah jumlah operasi nih, minimum untuk mengubah satu string ke string lainnya. Nah, caranya mengubah bagaimana? Bisa di insert, bisa di delete, bisa di replace atau diganti, bisa tukar posisi. Begitu. Nah, contoh, misalnya dove ke dog, dia ada edit distance-nya adalah 1. Dengan apa? Dengan cara apa? Diganti gitu ya. F-nya diganti G. F-nya diganti G. Kalau misalnya kita delete dulu, kemudian kita tambahin, itu menjadi 2. Tapi minimumnya adalah kita langsung ganti, ya enggak? Nah, jadi dove ke dog, jadi ini kita replace dari F menjadi G. Ini adalah 1. Sebenarnya ada nggak alternatif lain? Ada, tapi edit distance-nya menjadi banyak. Misalnya ya, dove ke dog, misalnya delete F, kemudian insert G gitu ya. Ini jadinya 2. Ini kebanyakan. Gitu. Nah, bahwa kita tadi apa? Nyari yang mirip atau kata terdekat. Nah, kita cari yang caranya paling sedikit mungkin. Jadi kita bisa bilang bahwa dove ke dog ini
edit distance-nya adalah 1. Gitu. F jadiin G. Kemudian dari cat ke X. Dari cat ke X. Nah, ini 2. 2 tapi dengan apa? 2 dengan pindah-pindah begitu ya, di delete dulu misalnya cat menjadi misalnya C-nya di delete dulu, delete C, kemudian berikutnya delete C menjadi AT gitu ya, kemudian berikutnya adalah insert. Nah, insert C, insert C-nya menjadi di sini tapi A, C, T gitu. Jadi ini akan ada 1, 2. Ada 2 operasi. Tapi ini bisa dengan transposition. Cukup 1. Cat menjadi X, tinggal ditransposisi. Jadi ini tukar tempat. Jadi transposition. Jadi tukar tempat gitu. Nah, ini dog ke dog deket, cat ke X bisa 1 dengan pindah tempat gitu ya. Kemudian cat ke dog adalah 3, ya kan? Seenggak-enggaknya dia harus C di replace jadi D, A-nya jadi O, T-nya jadi G. Ini jauh sekali gitu. Nah, di sini mau apa? Mau menunjukkan bahwa semakin mirip kata begitu ya, edit distance-nya juga akan semakin sedikit. Ya enggak? Halo? Apakah ya, Bu. Terus, oke. Iya, Bu. Nah, oke. Kemudian, bahwa si edit distance ini juga bisa kita kasih bobot. Nah, bahwa bobotnya misalnya tergantung karakter yang mau diubah. Yang misalnya, kalau kita itu adalah hasil OCR misalnya ya, kita bisa beratkan yang hurufnya mirip. I sama L misalnya ya, hasil OCR-nya kan mirip begitu ya. Kemudian kemudian berikutnya bisa juga masalah misalnya typo. Kita bisa kasih bobot misalnya M lebih sering sebagai N daripada Q, karena di keyboard M sama N ini adalah sampingan gitu. M sama N ini sampingan. Jadi kemungkinan salah ngetik itu banyak. Sehingga kita akan bobotkan M ke N ini lebih besar gitu. Kemungkinan M berubah menjadi N. Gitu. Nah, sehingga menggantikan M dengan N punya edit distance yang lebih kecil daripada I. Gitu. Jaraknya akan lebih kecil karena lebih mirip. Nah, misalnya bobotnya jangan 1 kayak gini, misalnya dibikin 0, berapa gitu. Jadi kemungkinan besar akan mirip berubahnya M ke N itu sering terjadi. Nah, tapi apa? Kalau seperti ini berarti kita perlu punya bobot, matriks bobot. M ke N berapa, A ke S berapa, dan seterusnya. Nah, karena kita tergantung pada karakter yang mau diubah. Sehingga kita harus punya matriks. Begitu, misalnya A sampai Z gitu ya. Baru yang kecil aja, A sampai Z ke A sampai Z. A kemungkinan berubah menjadi Z, misalnya itu bobotnya berapa. A ke B, A ke C, A ke D, dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian, jika ada suatu kata yang salah eja, misalnya ada kata yang salah eja nih, apakah perlu menghitung edit distance untuk semua kata yang ada di kamus? Nah, yang ada di kamus misalnya tadi 1 juta. Ada satu kata yang salah eja. Dia harus menghitung apakah ini harus replace, apakah harus delete, apakah harus insert, dan sebagainya. Untuk 1000, begitu ya. Yang salah 1 kata. Di kamusnya ada 1000. Dia harus cek satu-satu. Dia akan mahal dan lambat. Ngabisin resource. Processing-nya mahal begitu ya, pencarian begitu ya, ngitung, kemudian nyari.
berikutnya. Itu akan makan resource. RAM-nya habis gara-gara cuma kayak gini aja gitu ya. Kemudian lambat. Nah, alternatifnya bagaimana kita bisa batasi kandidat yang ada di kamus. Tidak 1 juta juga dipakai semua, begitu misalnya. Nah, kita hanya pilih apa? Pilih kata-kata tertentu saja. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah menggunakan n-gram overlap. Nah, kalau ada kata-kata yang overlap, kita akan ambil. Kalau nggak overlap, ya sudah, tidak usah. Nah, ini adalah n-gram, sejumlah n karakter. Gitu. Nah, n-gram overlap ini bagaimana caranya? Begitu. Nah, kita akan membuat n-gram dari kata pada query dan leksikon. Misalnya kita punya kamus tadi, 1 juta. Ada kata yang salah. Nah, kita akan buat n-gramnya. Semuanya, gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan n-gram untuk mendapatkan semua leksikon yang cocok. Nah, yang cocok dengan n-gram dari query. Kita punya n-gram dari query, kita cocokkan dengan leksikon mana yang yang cocok. Nah, itu akan menjadi kandidat. Nah, kita tentukan ambang batas jumlah n-gram yang cocok. Atasnya berapa? Nah, bisa kita pakai bobot dari keyboard, layout, dan lain-lain. Contohnya, misalnya kita pakai n-gramnya, n-nya sama dengan 3. Oh ya, teman-teman hati-hati kalau ngomongin n-gram gitu ya. Ada yang merefer ke jumlah kata, ada yang merefer ke jumlah huruf. Misalnya kemarin kita ngomongin bigram itu adalah dua kata begitu ya. Kemudian kalau yang ini adalah kita merefer ke jumlah hurufnya. Nah, misalnya kita punya teks November gitu ya. Nah, kalau kita n-gramnya n sama dengan 3, berarti kita potong 3. Nov, OV, gitu ya, VEM, EMB, MBE, BER, gitu. Ini adalah trigram untuk kata November. Kemudian misalnya ini adalah di leksikon atau di teks November. Kemudian query kita adalah Desember. Kita bisa lihat nanti n-gram overlap-nya November dengan Desember berapa begitu. Kalau Desember berarti n-gram overlap-nya adalah DEC gitu ya. N-gramnya DEC, ECE gitu ya, CEM, EMB, MBE, BER. Ini trigramnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang overlap ada berapa. Nov ada enggak? Oh enggak. OV enggak. VEM enggak ada. EMB ada 1. Ini overlap 1. MBE overlap. BER overlap. Oh, ternyata ada 3. Ada 3 trigram yang overlap. EMB, MBE, dan BER. Begitu. Dari setiap kata ini ada 6, di sini 6. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pengukuran ternormalisasi untuk overlap-nya? Gitu ya. Seberapa sih miripnya ini dan ini begitu ya buat kandidat tadi. Misalnya mau diedit distance begitu ya. Nah, kita bisa gunakan Jaccard coefficient. Dia adalah untuk mengukur overlap. Misalnya kita punya X dan Y, ini adalah 2 set, ingat nih, 2 himpunan gitu ya, himpunan ya. Nah, kemudian bayangkan ini adalah set, ini set, ya. Nah, maka Jaccard koefisiennya adalah jumlah, ya, ini kardinalitas ya, kalau teman-teman masih ingat, kardinalitas dari apa? X irisan Y dibagi kardinalitas X gabungan Y. Nah, nilainya 1 jika X dan Y punya elemennya sama persis.
Kemudian nilainya akan 0 jika nggak ada yang sama. Nah, X dan Y ini tidak harus punya ukuran yang sama. Jumlah X sama jumlah XY-nya tidak harus sama. Nah, bahwa nanti angkanya akan selalu antara 0 hingga 1. Nah, kemudian mana kandidat kata yang cocok? Kita bisa gunakan threshold. Misal, kalau cakar koefisiennya lebih dari 0,8, maka dianggapnya cocok. Berarti ini adalah misalnya mau dipakai untuk kandidat apa? Perbaikan spellingnya. Gitu. Misalnya tadi November sama Desember. Misalnya ini adalah X, ini adalah Y. Berapalah cakar koefisiennya? Nah, cakar koefisiennya adalah apa? X irisan Y dibagi X digabung Y. X irisan Y-nya berapa? X irisan Y-nya adalah ini tadi. GMB, MBE, BER. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 3. Nah, berarti di sini 3. Dibagi apa? X digabung Y. X digabung Y ada berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ini adalah jumlahnya 9. Ingat kalau namanya set, yang sama hanya dihitung sekali. Mungkin masih ingat ya teman-teman waktu matematika diskrit begitu ya, bahwa set itu adalah hanya menghitung uniknya. Nah, kalau ini digabung, kalau ada yang sama, ini cuma dihitung sekali. Sehingga di sini kita punya apa? X digabung Y, totalnya adalah 9. Nah, berarti ini adalah X irisan Y-nya 3, kalau digabung totalnya adalah 9. Ternyata dia kemiripannya untuk n-gram overlap untuk 3 ya, trigram gitu, cuma sepertiganya gitu. Atau 0,33. Nggak terlalu mirip ya Desember sama November begitu. Sampai sini ada yang bingung? Kalau saya tidak, Bu. Oke. Nah, berarti misalnya cakar koefisien yang lebih dari 8 dikatakan cocok, ini misal ya. Nah, berarti November sama Desember itu tadi nggak cocok. Gitu. Berarti tidak menjadi saran begitu istilahnya mungkin. Atau kandidat untuk perubahan, tidak menjadi. Karena terlalu beda, cuma 0,33. Oke. Kemudian berikutnya adalah misalnya kita punya query namanya Lord. Ini adalah query-nya. Kemudian di kamus itu ada banyak sekali, gitu ya misalnya. Nah, kemudian ternyata setelah kita buat, gitu ya, kita buat bigram, begitu ya. Di sini kita pakai bigram, kata Lord. Kita pakai bigram. Gram itu 2 ya, B itu 2 atau 2 gram gitu ya. Berarti kita apa? Pisahkan per 2 gitu. Lord berarti ada LO terus OR sama RD. Nah, kalau kita cari semua gitu ya, semua yang ada LO gitu ya. LO apa aja sih? Misalnya ketemu alone, Lord gitu ya, slot begitu kan ada LO gitu ya. Nah, kemudian kata-kata yang ada OR-nya, ada border, lore gitu, morbid gitu. Kemudian kata-kata yang ada RD-nya, ada RD, ini Arden gitu ya, border, ada card. Nah, di sini teman-teman akan kelihatan di sini. Dari kandidat-kandidat ini, misalnya ada alone, lore, slot, dan seterusnya, yang mengandung kata LO, OR, RD ini. Nah, akan ketemu apa? Akan ketemu berapa sih kemiripannya kalau kita pakai cakar koefisien begitu. Nah, misalnya di sini akan kelihatan misalnya lore ini LORE ini ada 2 kali muncul. Border ini juga 2 kali muncul. Nanti bagaimana hitungannya? Apakah lore ataukah border yang
lebih dekat begitu ya misalnya. Nah, itu bisa kita ukur pakai Jacob coefficient. Nah, misalnya Lord kelor. Lord kelor. Lor itu adalah LO, apalagi? OR, R, RE. RE ya, udah. Nah, apa namanya? Ini Lord sama Lore. X irisan Y, misalnya ini adalah X, ini adalah Y. X irisan Y-nya apa? Ada LO sama OR ya. Ya. Berarti adalah LO sama OR. Nah, sehingga apa? Jumlah X irisan Y-nya adalah 2. Kemudian X digabung Y-nya berapa? Ada, maaf, apa aja? Ada LO, OR, RD, LO, OR, RD, sama RE. Nah, sehingga apa? X digabung Y sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga apa? Jacob koefisiennya, begitu ya. Jacob koefisiennya adalah X irisan Y dibagi X gabung Y. 2/4. Tengah, gitu. Sampai sini bingung tidak? Saya tidak, Bu. 1. Saya paham, Bu. Masih Oke, diproses, dua. Bu. Jelas, Bu. Masih proses. aman, Bu. Aman. Gitu. Nah, kemudian begitu juga nanti Lord sama border begitu ya, seberapa mirip gitu ya. Kira-kira Lord sama border semakin kecil apa semakin besar? Kecil, Bu. Semakin kecil. Gitu. Meskipun sama-sama ada dua yang mirip begitu ya, tapi border ini apa namanya, bigramnya lebih banyak begitu ya. BO, OR, RD, kemudian DE, sama ER. Mungkin X irisan Y-nya sama-sama 2, tapi X digabung Y-nya, X digabung Y-nya ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, X irisan Y-nya 2, X digabung Y-nya 6. Jumlahnya adalah 6, berarti 2/6. Jadinya 1/3. Lebih tidak mirip daripada Lore. Gitu. Clear ya? Nah, oke. Ini satu lagi nih, kita latihan sama-sama. Kalau kita punya query board, gitu ya. Kemudian kita mau menentukan kecocokan kata-kata dengan bigram. Kalau bigram berarti berapa? Berapa ininya? Berapa karakter? 2, Bu. 2 karakter. Karakter. Berarti 2. Nah, kemudian gunakan pakai Jacob coefficient. Board. BO, R, D. Dia kalau dipisah menjadi BO, OR, R, D. RD. Nah, jumlahnya ini misalnya X, begitu ya. Nah, kemudian jumlah X-nya berarti 3. Kemudian kalau abort ya ini misalnya Y1 begitu ya. Abort berarti dia kalau dipisah menjadi AB, apalagi? B, O, terus OA, OA, terus AR, ARD. AR, D. RD. RD. Nah, totalnya begitu ya, ini titik komanya. Total Y1-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kemudian kalau Y2 misalnya ini ya, border. Ada BO, BO, OR, RD, D, DE, ER. E, ER. Oke. Nah, total Y2-nya berarti ada 5. 5 juga. Oke. Kalau Y3-nya Lord, ini ada LO, OR,
RD. OR, RD. Nah, ini setnya. Kemudian total Y3-nya adalah Ada 3, Bu. 3. Nah, sehingga Jakob koefisiennya bagaimana? Jakob koefisiennya antara X dengan Y1, berarti X jumlah X irisan Y1, gitu ya, dibagi X dibagi, gabungan, maaf, digabung Y1, sorry. Nah, itu. Board dengan abort. Berarti X irisan Y-nya, X irisan Y1-nya berapa, apa nih? Ada siapa aja? BO, RD. BO sama RD. Ya. Ya. Dua aja. BO sama RD ya. Oke. Dibagi gabungannya banyak gitu ya. Nah, dia adalah 2 dibagi berapa gabungannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 6, iya. 6 ya? 2/6. Oke. Kemudian, kalau X sama Y2, berapa ini? Irisannya? BO, OR, RD. Ya, lengkap ya, 3 ya. Oke. Berarti adalah 3 dibagi, totalnya ada berapa gabungannya? 1, 2, 3, 4, 5. Gini? Ya. Iya, Bu. 3/5 berarti Bu. berapa? 0,6. 0,6. Atau 6/10 begitu ya, serah. Oke, ini sepertiga ya. Kemudian, kalau X dengan Y3, yang sama ada OR sama RD. Ya kan? Ada 2. Dari total ada apa? LO, OR, RD, sama BO. 4 ya. Betul? Nah, adakah yang Jakob koefisiennya lebih dari 0,75? Tidak ada ya. Tidak ada. Berarti tidak ada yang cocok. Kecuali kalau kita threshold-nya turunin, misalnya di 0,6 begitu ya. Jadi mungkin akan ada X sama Y2. Board bisa jadi mungkin maksud Anda border gitu. Nah, itu nanti bisa dihitung edit distance-nya, misalnya kandidatnya banyak begitu ya. Ada border apa begitu ya. Nanti bisa habis itu yang memenuhi Jakob koefisien bisa dihitung lagi edit distance-nya. Nah, yang paling dekat yang mana mungkin akan diurutkan dari edit distance-nya yang paling sedikit, atau kita akan suggest yang paling cocok. Nah, edit distance-nya misalnya 3 yang paling kecil atau bagaimana gitu. Jadi kita bisa gabungkan beberapa hal. Itu ceritanya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.